Tanah Wingit 1994. Kisah ini diambil dari tweet horor dari akun yang bernama Baca Horor. Keadaan memaksa kami untuk tinggal di rumah ini. Rumah yang berdiri di tanah terkutuk yang menyimpan misteri mengerikan di bawahnya. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka yang tak kasat mata menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Gol! Melalui adu penalti berhasil memboyong gelar juara dengan turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu, seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. Mukti, pulang sekarang ya. Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang. Iya bu, aku balas menjawabnya. Biarin aja dulu Lasri, seneng-seneng sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu, ucap Pak Roma, salah satu warga di kampung ini. Kalau waktunya banyak, nggak apa-apa Pak Rohmat. Besok kami udah harus berangkat, balas ibu. Wah, cepet juga ya. Ya sudah, hati-hati. Kalau sempat, main-main ke kampung sini lagi ya, ujar Pak Rohmat sambil mengacak-acak rambutku. Iya Pak, teman-teman, pamit dulu ya, teriakku. Iya, kalau sempat mampir, balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. Kita benar harus pindah, Bu? Tanyaku. Iya, Nak. Ibu kan udah cerita. Setelah bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai mengancam mau menyelakakan kamu dan gendis adikmu, jawab ibu. Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya, kami kaget ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang bapak berhutang kepada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Jujur, kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman penagih hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka berhutang. Tapi 1 orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka? Terus kita kemana, Bu? Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana, ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati, karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Beruntung ada yang mau membeli rumah ini. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana, tambah ibu. Iya Bu, padahal cuma rumah begini saja ya, balasku. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali. Tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin. Namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum bercat biru itu, yang akan mengantar kami ke rumah baru kami. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki.
supir yang akan mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya, kata ibu ngopi dulu aja. Ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Mukti, sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri, tanyaku sembari menghampirinya. Ini, kamu bawa ya, ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja, aku dapat mimpi gak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka, tapi sepertinya ia berniat baik, jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oke, makasih Andri, balasku. Hati-hati ya, sama jagian adikmu gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya gendis, yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi nak, tidur lagi aja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya gendis melalui perjalanan sejauh ini. Namun, sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD. Tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah. Namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadimin, sambut ibu. Lastri, gimana perjalanannya? Lumayan pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya saja, besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadimin. Halah pak, saya sudah ngerepotin, minta dibersihkan malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik bu, tanyaku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki nginep dulu aja, pagi baru pulang. Ada kamar kosong kok, ucap ibu. Enggak, saya langsung saja habis ini. Mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Lastri benar yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Iyalah mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tok, tok, tok. Ada suara dari luar. Tok, tok. Setahuku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih terurai, berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu.
"Bu, ibu," teriakku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada gendis yang tertidur. "Kenapa, Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu, serem di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek, malam-malam begini? Jangan ngarang kamu. Kalau capek tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan dia gunakan untuk memasak besok. "Iya Mas Mukti, tidur duluan aja, nanti gendis nyusul," tambah gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Tunggu, gendis? Kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur," disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi, apalagi di kamar. Karena kamar yang lain masih berantakan, malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi.